Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nokranti dari 8B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review film The Human Skull. Yang pertama, ada sinopsis. 50 dari populasi dunia tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2050 ini akan meningkat menjadi 80%. Kehidupan di kota besar mempesona sekaligus bermasalah. Hari ini kita menghadapi minyak puncak, perubahan iklim, kesepian, dan masalah kesehatan yang parah karena cara hidup kita. Tapi kenapa arsitek dan Profesor Denmark John Hall telah mempelajari perilaku manusia di kota selama 40 tahun? Dia telah mendokumentasi bagaimana kota modern menolak interaksi manusia dan berpendapat bahwa kita dapat membangun kota dengan cara mempertimbangkan kebutuhan manusia akan inklusi dan keintiman. Selanjutnya ada latar belakang. Selama 40 tahun, arsitek Denmark John Hall telah secara sistematis mempelajari perilaku manusia di kota. Titik awalnya adalah ketertarikannya pada orang, lebih dari bangunan, dan dalam apa yang dia sebut kehidupan antar bangunan. Apa yang membuatnya ada, kapan dihancurkan, bagaimana itu bisa dibawa kembali. Ini mengarah pada studi tentang bagaimana manusia menggunakan jalan, bagaimana mereka berjalan, melihat, beristirahat, bertemu, berinteraksi, dan lain-lainnya. John Hall juga menggunakan statistik, tetapi pertanyaan yang dia ajukan berbeda. John Hall melakukan studi pertamanya di Italia dan kemudian menginspirasi perencanaan ibu kota Denmark, Copenhagen, selama 40 tahun. Ide-idenya mengilhami penciptaan jalan pejalan kaki, pembangunan dan perbaikan jalur pesepeda, dan reorganisasi taman, alun-alun, dan ruang publik lainnya di seluruh kota ini, dan di banyak kota lainnya di wilayah Nordik. Di seluruh dunia, kota-kota seperti Melbourne, Dhaka, New York, Chongqing, dan Christchurch atau Selandia Baru kini juga terinspirasi oleh karya Gell dan perkembangan di Copenhagen. Selanjutnya ada pengendalian manajemen di film The Human Skull. Pengendalian manajemen pada suatu proyek ada 3. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Dalam film ini, lingkungan pengendaliannya adalah mereka masih bekerja sesuai dengan departemen fungsionalnya, yaitu dengan mengelompokkan beberapa fungsi yang sama atau beberapa kegiatan yang sejenis untuk membuat satuan organisasi. Dalam hasil beberapa penelitian telah memberikan informasi tentang skala manusia dari pembangunan infrastruktur untuk menjadikan suatu kota lebih baik di tahun yang akan datang. Penghancuran adalah kesempatan untuk membuat masa depan lebih baik. Kami menyebutnya dengan ide. Jelas kami harus menambah ruang antar bangunan. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik, dan kami memulai dengan mengundang orang untuk berbagi ide buat membangun infrastruktur. Yang kedua, ada perencanaan proyek. Dalam film ini menyatakan bahwa 50% populasi dunia sekarang tinggal di perkotaan dan diperkirakan 80% akan mengalami urbanisasi pada tahun 2050 karena kota-kota besar kekurangan waktu dan uang untuk memperluas infrastruktur guna memenuhi peningkatan permintaan. Kelayakan huni menjadi prioritas penting dalam struktur perkotaan. Semua konsep Gell melibatkan pengurangan ruang untuk kendaraan bermobil dan peningkatan ruang untuk pejalan kaki sehingga mendorong interaksi manusia yang melintas bebas. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Dalam film ini membuka jalur dan ganggang yang tembusnya di belakang bangunan, dan sebelumnya
merupakan kawasan kumuh dan tempat pembuangan sampah. Sekarang dijadikan jalan untuk pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe, restoran, dan toko-toko lain yang menarik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.